gaya hidup ini kata Pak Sanem ini kita kutip banyak. Waktu Pak Sanem membuat mengunjungi Lebaran, ketika Lebaran itu orang menyebut ini operasi pasar. Kata Pak Sanem bukan. Sidak perangai kata belum. Sidak perangai. Kalau makan kan banyak suka ada 2 pinggan 3 pinggan. Oh. Kalau beli perangai ini limited. Terkait dengan hobi dan juga gaya hidup ya. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di siang hari ini ya, bisa bergabung bersama kami melalui udara. Iya. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Fitro. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Kalau diartikan lebih luas, Pak Sanem punya istilah yang lokal, yang terkesan kampung kan gitu. Udik, terkesan tepuk. Tapi kalau diulas itu sampai ke Socrates tadi, sampai ke teori-teori ekonomi. Hanya kita berhenti pada ungkapan belau aja gitu. Tapi kalau itu dikembangkan, dibicarakan dalam bentuk gagasan dan peristiwa, dikaitkan dengan peristiwa, tokoh atau orang-orang yang punya kepentingan terhadap peristiwa itu gitu. Iya. Operasi perangai ini menunjukkan operasi gaya hidup sebenarnya kan. Betul. Siapa sih yang rajin hobi nyusahkan orang, kira-kira gitulah kata orang. Nah ini kan antara orang hobi nyusahkan orang dengan hobi orang yang menyiapkan diri yang terlalu berlebihan. Nggak gitu nih sebenarnya Lebaran gitu. Iya. Tapi mungkin karena adanya euforia apa ya jelang Lebaran. Euforia, gaya hidup didorong gitu. Artinya perangai kita berubah. Perangai kita berubah, selera kita berubah. Kelak muaranya elastisitas permintaan, hukum permintaan dan penawaran itu akan sulit dikendalikan ketika ditentukan oleh selera. Biarpun orang tidak berduit, kalau selera dia nak beli mobil, tahan berutang. Kira-kira gitulah. Karena ini lagi ngikutin gaya hidup tadi. Ya. Nah, itu dari sisi bahwa tema dalam sebuah perkumpulan informal atau formal. Ada di kedai kopi juga ada temanya sekarang itu lagi ramai orang berbicara masalah politik. 2024. Jadi ada kopi gratis di sana. Karena biasanya ada tokoh-tokoh yang mencoba untuk memberi pengaruh yang mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Ya ada yang diuntungkan, ada yang enggak. Hal-hal itu ya bisa terjadi. Tapi kita berharap sih sebenarnya muncul gagasan-gagasan. Muncul ide-ide gitu ya untuk pembangunan. Jadi artinya ruang untuk berekspresi bahasa misalnya dalam bentuk bahasa, dalam bentuk cerita, dalam bentuk kelakar itu sebenarnya kalau digarap ketahuan Marvel gitu. Bisa menjadi superhero gitu kan. Karena yang dibicarakan aku yang jago kan. Sampai malaikat juga pening gitu. Ada orang nak nyimak pening Pak ya. Nyimak pening. Ada orang sebenarnya dia tuh nak muji orang seorang gitu kan. Tiba-tiba dia ngaku diri sendiri dia hebat gitu. Kan hilang pahala dia gitu kan. Sebenarnya malaikat aku nak nyetat kau ni dapat pahala karena menyenangkan orang. Tiba-tiba serik dia tertahan dia nyebut itu karena orang didului dari orang, akulah nak hebat. Jadi eksistensi yang berlebihan itu juga dalam perkumpulan dan tidak membuat gagasan itu membuat gaya hidup mungkin sebagian orang menyenangi tempat kopi, tapi sebagian lain orang menghindari kedai kopi. Ternyata juga orang yang menghindari kedai kopi nih Pak Fit ya? Ada gitu karena takut itu gitu, takut gibah lah ya. Apa juga takut misalnya keluar duit misalnya Pak Fit? Duit itu tidak masalah. Orang itu kadang-kadang tidak masuk akal mengeluarkan membelanjakan duit gitu kan.
tergantung selera dia tinggi. Kalau selera dia nak duduk atau tinggi gitu kan, kita kembali ke percakapan Sanem tadi kan. Sebenarnya bukan operasi pasaran ya kan, jelang lebaran, tapi operasi perangai gitu. Operasi perangai. Ada tebiat-tebiat orang yang akan sebenarnya melahirkan gaya hidup. Itu juga misalnya dengan komunitas-komunitas, Pak Fit ya, dengan terbentuknya komunitas. Biasanya kan banyak juga yang memerlukan pengeluaran yang cukup banyak nih Pak Fit. Ada yang sampai berutang misalnya. Kadang-kadang bingung juga bagaimana orang bisa tidak sayang kalau urusan hobi gitu. Betul Pak Fit. Dia misalnya anak ya minta duit ya. Gini dulu. Ayahnya itu lagi nak beli motor klasik. Ada orang nak berjual sibeng lampu, mahal barang itu. Motor yang sekarang banyak Jetmatic berkumpul dengan orang-orang yang sehobi. Sehobi. Ada kemarin itu dari Beltim bukber di gorong-gorong di Tanjung. Itu berandun-randun pakai motor RX King. Itu semua RX King. RX King semua. Lah lama ke RX King Club ini terbentuk. Pak, dari kami belum kawin. Jadi kesetiaan terhadap komunitas itu memang kuat karena persoalan hobi gitu. Persoalan hobi tadi. Nyangkut-nyangkut juga ke gaya hidup juga ini jadinya Pak Fit ya. Ya. Mancing lebih gila lagi gitu. Sehingga biar kecil pun tak suara mancing tahu strike gitu. Apalah strike gitu bahasa asing karena dia rajin nonton TV Mancing Mania. Terus dia terpikir juga mancing gitu. Walaupun kadang-kadang yang dipancing dia itu ikan kemburing gitu kan, yang ada lewat di apa namanya di got. Ikan kemburing yang kecil yang dipancing dia disebutnya dia strike juga gitu kan. Gaya hidup yang dibentuk dari media Setiap orang punya hobi. Zaman sekolah dulu ada namanya tes minat dan bakat. Betul. Atau masuk pegawai negeri ini ada psikotes gitu. Psikotes. Dia bukan masalah pintar, tapi kecenderungan dia menyenangi yang mana gitu. Kalau kita lah senang, nak siang nak malam kadang-kadang tak masuk akal. Orang motong bonsai malam-malam 12 malam. Kenapa supaya dia itu ngerasa bahwa ini jam 12 siang. Terpaksa dikenek macam orang nak pergi ke laut itu, macam orang nyungkor ada lampunya. Nah di kening itulah lampu seolah-olah macam matahari. Jadi diam seorang-orangan, geser kiri, ini kurang, potong sini. Ini itu malam-malam Pak Fit ya? Malam-malam itu kalau hobi itu tidak mengenal batas. Itu bagaimana mereka dapat mencari barang yang dapat mengkonsumsi batin. Manusia itu memang macam kata W.R. Supratman juga, soal badannya nomor 2, tapi bangunlah jiwanya. Ini orang-orang yang dalam pensiun nih. Biasanya dia lebih memunculkan hobi-hobi dia masa dulu. Yang dia perlukan bukan lagi materi gitu, tapi membutuhkan konsumsi untuk jiwa dia. Padahal umurnya ini lah usia lanjut begitu. Usia lanjut kan, tapi kan otak dan jiwa itu kan tidak mati kan. Betul. Walaupun ada orang sebutan pindah jiwa gitu kan, tapi sebenarnya dia tidak berpindah. Menarik Pak Fit ya perbincangan kita siang hari ini terkait dengan hobi dan juga gaya hidup ya. Iya. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Fitro. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan ya, bisa menghubungi kami di 081178111022. Oke Pak Fit, kita mengulas mengenai hobi dan gaya hidup dari tahun ke tahun, Pak Fit ya? Iya. Dari masa ke masa. Hobi itu bisa muncul dari orang lain. Jadi kadang-kadang hobi orang itu banyak yang terpendam ketika kita mengikuti rutinitas. Dulu ada namanya sekolah kepandaian putri. Sekarang yang ada di SMP 6. SMP 6, iya.
salah satu alumninya itu Mak Jana melahirkan kuliner. Betul Pak Fitri. Bu Bani iya kalau tidak salah Bu Bani. Bu Bani seni tari. Iya, adik nih yang seni tari. Banyak alumni sekolah Kepandaian Putri itu menjadi pengusaha ya, dan pelaku usaha. Entah sesuai dengan bidang. Sekarang mereka tidak pernah berpikir bahwa ternyata itu ada istilahnya kuliner, dan itu menjadi ekonomi kreatif. Dikelompokkan dengan ekonomi kreatif. Istilah-istilah baru yang belum mereka temukan pada saat mereka sekolah. Zaman itu. Jadi orang hanya melihat, itu saya ilmu apa yang mau dicari? Itu pun ilmu orang dapur. Ternyata enggak gitu kan. Sekarang itu berubah menjadi ekonomi kreatif gitu. Mungkin dulu diremehkan mungkin Pak Fitri. Diremehkan. Bisa belajar dari dapur aja gitu, enggak perlu harus sekolah misalnya kan. Padahal sekarang itu sangat penting gitu Pak penting. Karena nilai jual dari produk ini kadang-kadang yang tadi rupanya berbeda. Ada jajak pastel sekarang. Kalau dulu kan pastel kan selalu macam busur derajat gitu kan. Nah, kemarin itu waktu ada acara, ada pertemuan, ada orang buat pastel melingkar semua. Jadi kan banyak kuliner yang misalnya rengginang. Orang buat rengginang yang orang tahu bahwa sebenarnya beras dijemur. Tapi karena ngetop sekarang itu gangan, rengginang rasa gangan gimana gitu. Orang nak nyoba rengginang rasa gangan. Sekarang lada Pak Fitri. Sekarang lada. Kemasan juga dibuat kemasan bagus. Katanya ada juga gangan ini itu dikemas dalam kaleng. Nah, mereka mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Nah, tapi sebagai konsumen, kadang-kadang konsumen macam biar kecil tadi itu kadang-kadang dia dipengaruhi oleh produsen. Dipengaruhi. Nah, si produsen ini karena punya banyak duit, dapatlah membuat iklan. Kadang-kadang pikiran kita dibuat, kita tidak tahu sebenarnya rasanya apa gitu. Tapi aku sih ngerasa karena orang tua ramai, jadi aku nak datang ke sini. Kira-kira itu. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, tren-tren semacam ini yang membuat peluang usaha sebenarnya. Dulu ada istilah unggul-unggul, unggul-unggul diam di tempat gelap. Sekarang tidak musim di tempat gelap, nak di tempat terang. Unggul-unggul di tempat gelap itu tidak dilihat dari orang. Sampai terkenal namanya Pepeng. Salam jari-jari kalau di RCTI itu. Pemuda pengkolan sampai melekat pada nama. Di setiap simpang sing ada lah bebek, entah dia nak dilihat atau dia nak ngelihat orang. Itu saya bebek itu pun grup-grup MPO katanya. Ada istilah dulu MPO, betul. minta perhatian orang. Hobi nongkrong ini menjadi peluang usaha yang luar biasa gitu. Betul. Sekarang mungkin untuk di daerah Belitung sudah terbukti nih Pak Fit ya. Mulai dari emak-emak yang rajin membuat kue, rajin masak di dapur, kuliner tadi. Kuliner dan mereka kadang-kadang kuliner ini memperluas pergaulan mereka. Betul. Dengan ide-ide kreatif yang lahir. Ibu-ibu, emak-emak ini harus dibuat Instagramable. Apa itu barang Instagramable? Tanyakan ke anak aku katanya. Masakannya, menu resepnya itu dari orang tua. Tapi cara menjualnya ada anak-anak. Dari anak-anak. Karena anak-anak tahu pasar. Jadi remaja-remaja nih. Kerjasama yang baik jadi nih Pak ya? Ya, kerjasama yang baik. Betul. Artinya dalam keluarga sendiri pun ada punya memperkuat ikatan gitu. Ikatan yang sama-sama satu gagasan. Memang aku tidak pandai masak mak gitu, tapi aku menaku urusan ngejual aku pandai gitu. Salesnya kan? Iya, karena untuk melawan merek dagang itu, itu memang tidak gampang gitu. Betul Pak Fit. Misalnya Ruti Burong Mak Bay, melawan trademark Ruti Burong atau Lakse Mak Nor, itu orang kampung baru-baru nak muat
laksa itu tidak dapat ngelawan brand noklah naik tadi. Nak bertahun-tahun orang tu senang gitu. Sampai ada orang hobi dia memasak, hobi mengkhususkan diri pada satu masakan, pecal misalnya. Ada di Kampung Parit itu, ini orang tukang pecal. Iya. Kalau orangnya dirubah, padahal latu gitu. Orang dirubah, rasanya berbeda gitu. Rasanya berubah pula. Tak sama Pak ya? Tak sama. Jadi melawan orang-orang lain, kata Marvel itu yang legenda. Walaupun legend itu tidak memakperisai macam Kapten Amerika, tapi dia punya keterkenalan rasa. Ada kesetiaan pelanggan. Orang tidak peduli dengan persoalan interior, desain interior macam di tempat itu kan. Kalau ngeliat di kopi-kopi yang ada di Belitung itu tidak sebanding dengan yang ada di kafe-kafe yang ada di Jakarta gitu. Betul. Interiornya sampai 80%, 70% mungkin investasikan untuk mendesain ruang. Yang dibangun itu bukan ruang fisik, tapi tempat orang berkumpul ya, senang aja gitu. Nah, permasalahan kadang-kadang hanya pakai papan 2 keping, idang meletakkan gelas, tidak soal. Asal suasana di dalam ruang itu bisa menyenangkan, pengunjung begitu. Wisatawan juga biasanya ramai yang hadir ini, Pak. Wisatawan juga pakai yang hadir. Nah, kenapa sebenarnya wisatawan itu kan melihat rasanya kopinya, betul. Tapi ngelihat orang ramai ini pasti barangnya nyaman. Jadi ada sugesti dari orang yang lewat atau wisatawan melihat tersebut. Nah, hukum ketertarikan itu disebut dengan kemat menurut kampung. Tapi dalam buku disebut dengan law of attraction. Jadi bagaimana membuat ketertarikan itu. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa potensi pariwisata Belitung itu ada social attraction. Atraksi sosial. Ada orang yang berbicara yang menggebu-gebu. Kita hanya melihat cara dia berbicara saja, tanpa perlu isinya. Tapi dengan dia semangat menggebu-gebu, kita yang suntuk dengan pikiran, jadi terbuka pikiran. Betul. Hanya mendengar orang gitu. Sebenarnya dia berbicara itu tidak menuju ke kita gitu, tidak mensasar. Tapi dia membagi aura. Untuk bersemangat. Yang diceritakan dia persoalan serati dia. Misal. Tapi kan yang ada di orang berpikir konsep ini, oh iya juga aku ada mobil kan. Dia begitu kecewanya bahwa mobil dia itu jalannya ngadat, tidak macam mobil orang. Yang lancar luncur misalnya. Lalu tiba-tiba ada orang bercerita masalah perbedaan antara serati dan ayam. Serati itu jalannya lambat. Mobil aku bisa tiba ini. Tapi dia selamat. Kalau ayam ini cepat-cepat gitu kan. Ada perasaan dia nyaman gitu mendengar kelakar, walaupun yang diceritakan serati ngelawan ayam. Di kampung nih, kalau menerpa serati itu orang kena kisas. Apa namanya, kena tuntut gitu. Beda dengan ayam. Kalau ayam dasar dia tengkaran gitu kan. Kalau serati memang jalan dia pelan-pelan gitu. Ngapa mika terpak? Lah tahu dia tidak pandai mundur. Kalau ayam bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu kan. Ya juga berarti ada keuntungan kita punya kendaraan nok lambat. Tak kira orang gitu. Ini kadang-kadang yang menimbulkan berbagi emosi. Gitu. Jadi hobi dan gaya hidup itu ditentukan emosi jiwa kita. Bakat-bakat, hobi-hobi itu perlu ada penampungan. Nah, salah satunya adalah lepas sosial gitu. Kalau dulu ada namanya Yasir Sam yang mengumpulkan bakat-bakat musik anak muda Belitung sehingga melahirkan Belitonit 1, Belitonit 2, Belitonit 3. Atau Pak Rua Pak Smail yang akhirnya anak-anaknya
Pak Andi, akhirnya muncul grup Kencana. Grup Kencana. Lalu berbeda masa, cucu Pak Samael pula main di grup band Yudika sebagai drummer, nggak main gendang lagi gitu. Ini tren-tren hobi-hobi yang terjaga, dan mereka pandai beradaptasi dengan tren, beradaptasi dengan gaya hidup gitu. Jadi mengikuti tren begitu Pak Ya. Semakin maju, semakin berkembang, Ya. Tetap update jadi Pak ya. Ya. Nah, mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang memperhatikan fluktuasi detak-detak atau getaran-getaran jiwa yang ada dalam emosi jiwa. Mungkin itu yang menarik kita dengar gitu. Baik Rewa Praja, semoga informasi yang dibagikan ya oleh Pak Fitro tadi sekaligus dikemas dalam bincang santai siang hari ini dalam program acara Hoba dan juga Gaya Hidup, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Kita berjumpa kembali Pak Fit ya di sesi yang berikutnya nanti dalam bincang-bincang santai Rewa Praja. Kami ucapkan terima kasih dan tetaplah bersama kami untuk mengikuti program acara yang selanjutnya. Kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.